Oke, welcome back to my channel. Ini adalah Kijang Innova tipe G, Matic dan diesel. Jadi kalau gue nggak salah, saat launching mobil Innova generasi pertama ini, itu Toyota itu ada 3 trim untuk Innova ini. Jadi ada yang G, ada yang E yang paling bawah, G itu yang tengah dan paling banyak dipakai orang, dan V yang paling atas. Dan yang gue pakai adalah yang G, Matic dan diesel. Sebenarnya ya, kalau bagi gue, Innova generasi ini adalah Innova yang paling fenomenal menurut gue. Kenapa? Karena pertama, mobil ini adalah mobil yang lifespan-nya paling panjang. Jadi masa produksi dari awal sampai dia ganti model itu paling panjang. Bayangin, dari tahun 2004 sampai 2015. Jadi sekitar 11 sampai 12 tahun masa hidup mobil ini. Kalau kita bandingin sama Innova Reborn misalnya, Innova Reborn itu cuma sekitar mungkin 6 atau 7 tahun kayaknya ya. Itu pertama. Kedua, desain mobil ini juga jauh berbeda dengan desain Kijang sebelum ini. Jadi kalau Kijang sebelum ini, Kijang kapsul, itu kalau kita bandingin ya, itu benar-benar bagaikan langit sama bumi tuh. Yang satu benar-benar ala kadarnya, yang satu benar-benar didesain dengan apik, dengan bagus menurut gua. Dan itu yang nyebabin mobil ini penjualannya gila-gilaan saat itu. Dan seperti biasa, gua akan infoin suka dukanya gua selama gua pakai Innova diesel ini. Dan gua akan mulai dari sukanya dulu. Suka gua yang pertama adalah mobil ini build quality-nya bagi gua jauh di atas rata-rata, jauh di atas ekspektasi gua. Gini, kalau teman-teman pernah bawa atau pernah punya Panther misalnya, ini sorry itu saya ya, gua ngomong apa adanya aja menurut gua. Kalau teman-teman pernah bawa Panther atau pernah bawa Mitsubishi Kuda misalnya, Innova ini jauh di atas mereka. Rongga-rongga sekeliling pintu juga rapat-rapat, mobilnya nyaman, mobilnya bantingannya juga enak, lalu mobilnya juga agak kedap. Sekali lagi, yang ini memang agak kedengaran suaranya karena knalpot seperti tadi gue bilang sudah diganti sama pemiliknya, jadi suaranya memang agak kedengaran dalam kabin. Tapi untuk yang standar itu menurut gue jauh lebih senyap daripada Panther misalnya. Getarannya juga nggak terlalu getar banget gitu, bahkan untuk versi diesel ya. Jadi menurut gue mobil ini build quality-nya enak dan build quality-nya bagus ya. Kalau kalian pernah pakai Panther misalnya, gue pernah ngerasain sendiri nih, kursi driver itu bisa miring, bisa nggak sama rata setelah lama didudukin. Tapi ini nggak akan kejadian di Kijang Innova ini ya. Itu adalah salah satu contoh build quality yang menurut gue jauh di atas yang lain. Hal kedua yang gue suka dari mobil ini adalah mobil ini irit dan bandel, terutama untuk yang versi diesel ya. Spare partnya meskipun sudah umurnya kalau yang dari awal berarti udah umur 20 tahunan, itu spare partnya masih banyak tersedia, spare partnya masih ada di mana-mana, bisa di bengkel mana saja.
irit ya, irit. Jangan yang bensin ya, yang diesel itu irit. Jadi mobil ini bandel banget deh. Jadi kita nggak perlu khawatir soal spare partnya dan soal keiritannya, khususnya yang diesel. Ketiga, mobil ini menurut gua fitur-fiturnya itu lengkap. Jadi kita mau apa aja ada sebenarnya dalam mobil ini ya. Kita ngarepin apa sih dari sebuah mobil MPV yang udah umur 20 tahun? Central lock, power window, power steering, itu semuanya ada. Oke? AC udah pasti ada ya. Ada electric mirror, ada electric fold, meskipun belum auto fold ya. Alarm, tombol alarm itu bukan terpisah dari kunci utama, tapi sudah jadi satu di kunci utama. Ada rear wiper khusus untuk yang G ya, kalau yang E setahu gue nggak ada. Ada rear wiper, ada pemanas kaca belakang setahu gue, ada double blower. Dan double blower itu menurut gue ini yang salah satu menurut gue daya tarik yang paling bagus dari mobil ini, karena double blower mobil ini benar-benar bukan cuma sekedar ditempel, tapi benar-benar didesain dengan bagus menurut gua. Jadi semua yang kita harapin dari mobil ini ada. Bahkan mobil ini ada tilt steering, meskipun belum ada teleskopik ya, tapi dia ada tilt steering. Jadi menurut gua mobil ini punya segalanya. Itu yang gua suka dari Innova ini. Sekarang giliran yang gue nggak suka ya, dukanya selama gue pakai Innova ini. Tadi gue bilang fiturnya lengkap, tapi kita jangan berharap fitur yang aneh-aneh ya. Aneh-aneh itu dalam arti kata fitur yang ada di mobil sekarang jangan kita harapkan ada di Innova ini. Contohnya lampu LED, jangan harap. Oke? Dua, contohnya lagi, misalnya electric seat, jangan harap. Apalagi misalnya, ya punya segala-segala yang berbau kekinian itu nggak akan ada di mobil ini. Audionya juga sebenarnya masih single din menurut gua malah. Ini memang sudah diganti sama yang punya. Tapi menurut gua kalau kita cari fitur-fitur kekinian, itu boleh dibilang nggak ada di mobil ini ya. Itu dukanya selama gue pakai mobil ini. Yang kedua yang gue nggak suka dari mobil ini adalah harganya. Lu tahu harga mobil ini berapa duit? Harga mobil Toyota Kijang Innova diesel 2012 Matic itu bisa sampai 230 juta, 230 sampai 250 lah kurang lebih. Dan itu menurut gue gila. Ya mungkin untuk yang beli dari baru, mungkin itu adalah berita bagus, karena berarti mobilnya nggak turun-turun harganya. Kalau gue nggak salah waktu mobil ini baru mungkin sekitar 300 jutaan kayaknya ya. Dan ini harganya masih sekitar segitu-gitu aja gitu loh. Kalau kita bahkan ya harga segitu kita nambah dikit, kita bisa dapat Cherry Tiggo Cross ya kan, kalau nggak salah itu kan sekitar 275 jutaan kalau nggak salah. Kita bisa dapat Cherry baru, dan ini cuma dapat Kijang Innova yang sudah umur 13-14 tahun. Jadi menurut gua harganya gila ya. Dan bagi orang yang mau hunting mobil ini dengan harga minim, dengan dompet yang tipis, jangan harap bisa dapat harga mobil ini harga yang murah. Ini ya, diesel, mobil Innova diesel ini bahkan dibanding sama Innova bensinnya tahun yang sama itu bisa beda 70 sampai 100 juta. Jadi bayangin,
Antara diesel sama bensin aja itu bisa beda 100 juta. Jadi itu berita buruk bagi orang yang lagi nyari mobil ini dengan harga murah. Karena mobil ini nggak dijual dengan harga murah. Sebenarnya gue nggak punya banyak komplain soal mobil ini. Ini mobil yang menurut gue secara umum memang sesuai sama ekspektasi gue. Jadi gue nggak banyak komplain, dan gue nggak, dan ya semuanya sesuai harapan gue. Oke, gue rasa sampai di sini aja video gue kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Oke, see you guys.